Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah IMPA tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini kita tetap semangat ya dengan mematuhi protokol kesehatan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Maros Pelkat PA. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Mari kita berdoa. Kepala Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Berkati juga dengan kakak layan, baik kakak layan pendamping maupun dengan kakak layan firman. Biarlah ibadah ini bisa kami ikuti dan berjalan dengan baik, dan Engkau selalu menyertai ibadah ini Tuhan, dengan seturut campur tangan-Mu setia Tuhan. Inilah doa anak-Mu, amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan responsorial. Pembacaan Mazmur kita terdapat dalam Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai 34. Mazmur 104 ayat 31 sampai 34. Kita akan membacanya seperti biasa. Kakak akan baca tulisan yang tercetak keluar. Adik-adik beserta kakak layan lainnya membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya.
Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Untuk merespon pembacaan Mazmur responsorial pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Fransia pada Minggu pelayanan anak kali ini. Kak Fransia akan melayani sebagai pelayan firman. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat beribadah kepadamu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami, sertai hamba-Mu, sertai adik-adik klien IMPA di rumah. Kiranya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu ini yang akan membawakan atau menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita membaca bacaan Alkitab pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 yang terambil pada Mazmur 104. Kita buka Mazmur 104. Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Karena ini Mazmur nada responsorial, mungkin adik-adik seperti biasa kita membaca Mazmur, kita akan membaca silih berganti. Kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Oke, kakak mulai. Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku. Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang membentangkan langit seperti tenda, yang menjadikan awan sebagai kendaraanmu, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, pada minggu hari ini adik-adik, pembelajaran kita, judul pembelajarannya adalah membangun sikap positif terhadap lingkungan.
Nah, adik-adik di rumah, tentu adik-adik di rumah pernah pergi ke taman kota Tarakan, atau pergi ke kayak mangrove begitu. Pasti pernah kan? Nah, di taman atau di mangrove itu kita melihat apa aja? Pasti kita salah satunya kita melihat banyak pohon, banyak rumput, dan berbagai jenis pohon pasti ada di sana. Nah, adik-adik, apakah adik-adik rasakan ketika masih diberi kesempatan melihat keindahan alam tersebut? Pasti adik-adik merasa bangga masih bisa mempunyai taman kota, mempunyai pohon, mempunyai mangrove. Adik-adik tahu nggak apa fungsi dari hutan mangrove, apa dari fungsi dari pohon itu sendiri? Nah, mungkin adik-adik sudah tahu ya, mungkin dalam pelajaran sekolah ya dijelaskan fungsi hutan atau pohon tersebut merupakan paru-paru dunia. Paru-paru dunia maksudnya gimana sih? Itu fungsinya setiap satu pohon itu akan menyaring karbon dioksida dan dia menghasilkan oksigen untuk diri kita. Makanya kita harus bersyukur, kita walaupun di rumah kita, walaupun kita mempunyai satu pohon di rumah, ya kita tetap bersyukur karena pohon itu bisa menghasilkan oksigen buat diri kita dan kita bisa bernapas dengan baik. Gak seperti orang yang di rumah sakit adik-adik, dia tuh di rumah sakit kan oksigennya buatan gitu. Kalau kita mempunyai oksigen secara alami yang terambil, maksudnya yang diproduksi oleh pohon yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik, di sini kakak juga mau bertanya, apakah yang adik-adik harus lakukan untuk menjaga keindahan alam tersebut? Bagaimana sih caranya adik-adik menjaga pohon, menjaga taman, menjaga hutan? Bagaimana sih caranya? Nah, pasti jawabannya semua pasti betul. Salah satunya tidak boleh merusak hutan. Nah, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh memetik atau ya sebagai. Nah, adik-adik, menebang pohon sembarangan itu, adik-adik tahu nggak apa sih dampaknya? Pasti dampaknya itu dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran hutan, terus tidak adanya paru-paru dunia yang kakak sudah bilang kan pohon berfungsi untuk memproduksi oksigen buat kita. Nah terus adik-adik juga harus tahu bahwa tanaman yang ada di taman kota atau di hutan itu merupakan ciptaan dari siapa? Dari Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, Tuhan Allah membuat itu semua termasuk pohon, hutan, agar kita semua mendapat kesempatan untuk menikmatinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyia-nyiakan. Nah, dalam Mazmur 104 ini adik-adik, ini bacaan kita merupakan refleksi dari pemazmur atas alam semesta dan segala isinya. Nah, dalam Mazmur 104 ini pemazmur melihat
bahwa segala sesuatu dalam alam semesta dan segala yang ada di dalamnya adalah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Karena itu kita diajak untuk menjaga kehidupan ini dengan baik. Dengan cara salah satunya kita harus mengucap syukur atas alam semesta yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh merusaknya. Nah, kita juga harus bersyukur karena Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya dalam alam semesta ini, termasuk Tuhan menciptakan siapa? Kita juga, kita semua. Nah, karena itu sudah sepatutnya kita menyatakan puji-pujian kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, adik-adik, kakak Layan ini mau menegaskan bahwa adik-adik dapat hidup dengan menjaga, memelihara lingkungan hidup dengan baik dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri adik sendiri-sendiri. Nah, adik-adik, kakak juga mau mengingatkan bahwa kehidupan kita berada dalam kuasa Tuhan. Karena itu, adik-adik juga mau diajak untuk hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari tema pembelajaran dan mazmur bacaan kita ini, kakak ingin mau menyampaikan bahwa adik-adik harus bisa memahami bahwa Tuhan Allah sungguh besar kuasanya. Karena itu kita semua mau diajak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan dapat dilalui dengan baik karena penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Nah, selanjutnya adik-adik juga harus kakak ingatkan bahwa harus dapat menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita dengan cara menjaga kebersihan, salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, adik-adik, kita tahu akibatnya, bakalan banjir. Adik-adik mau nggak kena banjir? Pasti nggak mau lah, kan? Nah, karena banjir itu dapat menyebabkan banyak penyakit. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kakak sampaikan, kiranya adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk aktivitas pada minggu hari ini, nanti kakak Francia akan menge-share-nya di grup Pospelkes Eklesia. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh Indah Alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Ayat keempat, ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi, adik-adik impa kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan,
Pada minggu pagi hari ini, hamba mau berdoa buat adik-adik IMPA kami yang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat masa pendidikan adik-adik kami, baik yang ada di TK maupun di sekolah dasar. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kesehatan selalu. Kiranya mereka dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab mereka di sekolah, walaupun mereka belajarnya secara daring. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, kiranya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini juga hamba berdoa buat orang tua mereka, baik yang ada di rumah maupun dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan beri kesehatan selalu, kekuatan selalu. Kiranya kedua orang tua mereka dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat kakak layan yang mungkin pada pembuatan video ini tidak sempat mengikuti. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan mengetahui pergumulan mengapa mereka tidak bisa dapat mengikuti dalam pembuatan video ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau juga berdoa buat wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mengerti apa yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan lindungi kami, jauhkanlah kami dari wabah virus ini ya Tuhan, karena Tuhan tahu seberapa kemampuan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, sertai kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Adik-adik, kita masuk dalam Warta Pelkat. Warta Pelkat pada minggu ini tetap sama. Adik-adik tetap minggu depan mengikuti ibadah IMPA secara online. Dan adik-adik tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah IMPA. Kakak juga mengingatkan adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah IMPA online selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.